Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki yang halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya kedatangan servisan ini kok. Kipas angin mereknya merek Maspion yang pakai remote ya. Tipenya apa ini? Ini kelihatannya masih baru ya, tapi ini mati. Untuk lampu indikator nyala, akan tetapi untuk baling-baling tidak mau berputar. Ya. Langsung saja kita coba, kita colokkan ke listrik. Nah, kita nyalakan. Ya. Lampu indikator nyala, tapi baling-baling tidak bisa berputar. Ini swing pun juga tidak mau menyala. Ya, langsung kita bongkar apa penyebabnya. Untuk teman-teman yang suka dengan channel ini, video ini, tolong bantu subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman semua selalu bisa mendapatkan video-video terbaru. Ini untuk dilihat dari baling-baling normal ya, tidak ada masalah, tidak seret, masih lancar-lancar saja. Tapi kita coba bongkar ya. Kita lepas semua agar nanti mudah untuk pengerjaannya. Kita buka bagian belakang ini. Dalamnya seperti ini. Kalau dilihat dari kondisinya masih aman ya, karena kalau tadi di remote masih bisa menyala lampu indikatornya. Cuman permasalahannya masalah jalur yang menuju ke ini, ke dinamonya. Langsung kita bongkar bagian atas. Untuk melepas ini cukup mudah, pakai obeng kecil. Ini tinggal dicongkel seperti ini. Udah lepas, masukkan, posisinya pas seperti di sini ya. Pelan-pelan, nah, seperti ini.
Gak usah ribet-ribet, mudah terlepas. Dalamnya seperti ini, kalau dilihat dari bahan-bahan itu nggak ada masalah ya. Ini untuk swingnya. Nanti dicek dulu apakah penyebabnya. Ini SW ini untuk yang swing, yang muter-muter ini menuju dinamo ini. Kemudian yang kuning mid, yang warna kuning ini ya. Kemudian untuk yang hit, nah ini yang hit ini yang kencang ini ya, ini menuju yang warna merah. Kemudian yang low ini untuk yang sedang, yang rendah ini ya. Kemudian yang warna kabel besar ini untuk dari listrik, kedua ini untuk 1 2 3 ya, speednya 1 2 3 untuk yang swing. Kemudian ini yang putih ini menuju ke thermofuse. Langsung bisa kita cek. Untuk pengecekan agar lebih mudah, ini langsung bisa dipotong ya, tapi jangan dihabiskan, ditinggal ya, untuk mempermudah untuk teman-teman yang pemula yang baru pertama kali ingin belajar memperbaiki kipas angin ya. Caranya ini ditinggal seperti ini, dan tidak lupa cara pemasangannya. Ini kita lepas, dan ini kita kupas dulu. Nanti untuk pengecekan bisa menggunakan pakai avometer, kalau tidak punya bisa bikin alat seperti ini, seperti pada video-video yang saya buat kemarin. Ketika ini masih nyambung, berarti ini nyala lampunya seperti ini. Kita cek dulu ketika kabel ini ya, untuk speed 1 2 3 ini harus nyambung semua. Nah, lampu indikator masih nyambung, untuk yang warna hitam masih nyambung. Kemudian langkah berikutnya, salah satu dari ketiga kabel ini kita cek pada kabel yang warna putih ini, yang menuju thermofuse ataupun fuse ataupun sekring. Salah satu kita cukupkan di sini. Kalau pakai AVO ya salah satu dari colokan AVO ini kita sambung sini. Nah, kalau fuse-nya ini tidak putus, otomatis ini nyala ketika ini ditempelkan di yang kabel warna putih. Nah, kalau seperti ini tidak nyala, berarti bisa dipastikan fuse-nya putus ya. Perlu diperhatikan ya untuk teman-teman, karena ada banyak sekali ya konten-konten kreator ya, yang mungkin ketika mati bisa langsung diakal dari sini, langsung dibongkar, ganti fuse di sini langsung sambung. Itu memang benar-benar bisa nyala, tapi harus kita perhitungkan dulu efek sampingnya ataupun resikonya. Karena apa? Kalau tidak dipasang thermofuse ataupun sekring, nanti tatkala
ada masalah pada kipas angin, entah itu seret ataupun karena lama pemakaian akhirnya panas, maka gulungnya akan terbakar ketika tidak ada fuse atau besi kering. Tapi kalau ada sekringnya, ada termofisnya, kalau ini mesinnya ini dinamanya panas, maka termofisnya akan putus sehingga gulungannya ini aman, tidak sampai terbakar. Jadi jangan sampai jadi korban konten ya, harus benar-benar diperhatikan. Jangan ambil jalan pintas. Kenapa? Karena pabrik itu cara membuatnya sudah disesuaikan, sudah diukur peletakannya itu. Nah, jadi ini harus diganti harus sesuai pada tempatnya agar nanti kipas ini bisa aman, bisa awet, dan gulungan bebas dari terbakar atau tidak sampai terbakar nanti. Langsung bisa dilepas semua ini ya di Pradali. Tapi ya terserah teman-teman mau pakai yang cara simple, singkat, jalan pintas, atau pakai cara yang semestinya yang sesuai dengan aturan pabriknya. Tentunya kalau teman-teman pengen kipasnya awet harus sesuai dengan tata letak yang aturan pabriknya, seperti itu. Memang tanpa fuse pun langsung bisa nyala, tanpa perlu dibongkar langsung bisa nyala, tinggal disambung aja. Tapi itu nanti tanpa termofis, tanpa sekring, dan resikonya pun bila terjadi kerusakan akan lebih parah lagi, seperti itu. Bisa dilepas. Setelah dilepas semua, ini dibuka pelan-pelan seperti ini. Ada yang lupa ya, ini dilepas dulu. Pancing baling-balingnya, dilepas pelan-pelan. Nah, seperti ini. Biar aman, ini dilepas saja dulu. Nah, ya teman-teman ya, kita kasih tahu tempat fuse-nya. Nah, ini fuse atau sekring terletak di sini. Ini harus diganti. Untuk pergantiannya harus disesuaikan. Kita lepas dulu nih ya fuse yang berada pada gulungan ini ya. Ini untuk talinya diputus dulu pelan-pelan jangan sampai terkena lilitan atau gulungannya ini. Seperti ini. Ini dilepas semua. Pelan-pelan, jangan sampai terkena gulungannya ini. Tadi saya katakan untuk yang warna putih jalur ke fuse. Ini kelihatan ya, fuse-nya berada di bawah.
lagi. Ini letaknya di sini, yang warna kabel warna putih dan kabel warna biru. Yang biru ini menuju ke kapasitor ya, yang biru menuju kapasitor, yang warna putih menuju ke sini. Memang bisa, jadi dari kapasitor ini langsung disambung tanpa melewati ini, tanpa bongkar seperti ini bisa, tanpa dibongkar seperti ini langsung disambung dari luar warna putih dan warna kabel warna putih dan kabel warna biru itu bisa, sebenarnya bisa. Akan tetapi bila mana nanti tidak dipasang tidak dikasih termofis atau besi kering, maka bila ada kerusakan ataupun kipasnya macet dan gulungnya mesinnya panas, maka resikonya akan terbakar, maka akan tambah parah kerusakannya. Jadi harus tetap diganti sebagaimana mestinya. Lepas dulu. Harus ekstra pelan-pelan ya. Tergantung teman-teman mau cari yang awet atau cari yang simple. Kalau yang simple tentunya jangan mengharapkan yang awet. Jadi viewsnya seperti ini. Untuk ukuran ini enggak ada ukurannya berapa ini, itu kelihatan karena posisinya di sini ya orangnya. Ya ini kelihatan ini. Saya kerok dulu. Seratus 130 derajat. Tidak kelihatan ya. Kita carikan gantinya. (130) ini dikasih 135, sedikit tidak masalah. Seperti ini antiviewsnya. Ini kita ambil bungkusnya ini. Ini kita sambung, kita bungkus dulu ya, biar nanti aman, tidak konslet. Seperti ini. Kalau masih penasaran apakah benar-benar fuse-nya yang mati, bisa langsung kita cek dulu aja, nanti dikira bohongan. Ini tadi lupa tidak saya cek dulu ya, karena saya sudah bisa memastikan kalau termofuse-nya yang putus. Kita pakai alatnya tadi, ini kita cek apakah fuse-nya masih menyala atau masih nyambung ataukah putus. Ini benar-benar sudah mati. Kita cek fuse yang baru. Nah,
berarti fuse-nya masih normal, tidak rusak. Kemudian ini pemasangan fuse ya, ini yang nyambung ke ini kabel hitam ini disambung dulu. Agar lebih aman bisa pakai korek api ya, dan nanti tidak putus-putus untuk mengupasnya. Seperti ini juga dikupas. Kupas kira-kira secukupnya. Ini dibakar dulu ya, karena tadi dipotong. Ini dibakar dulu biar nanti bisa nyambung, karena ini masih ada tulisnya. Kita bisa dikerok seperti ini pelan-pelan biar kulitnya hilang. Yang biru disambung ke sini, yang menuju kapasitor. Ini untuk fuse-nya, yang satu disambung sini ya. Ini satu disambung warna putih yang menuju ke listrik. Ini dipotong, kemudian pakai solder biar kuat. Setelah dibungkus seperti ini, langsung bisa dirapikan kembali ya. Ini dikembalikan seperti semula. Dan yang satu ditaruh di ujung. Ini bisa dipotong, dirapikan. Setelah itu dipasang seperti semula. Seperti ini. Ini juga dikembalikan. Penutupnya juga dikembalikan. Untuk pasang penutupnya ini bisa dicoba pakai ini ya, karena nanti posisinya seperti ini. Apakah sudah pas? Ntar saya pindah dulu ini, karena lebih mudah. Ini pemasangan ini posisinya seperti ini. Apakah sudah pas di baut? Kalau belum pas bisa diputar. Seperti ini. Disesuaikan ya, tinggal diputar-putar. Kalau masih belum pas,
masih belum pas juga. Ya, posisinya seperti ini. Kalau sudah pas, ini tinggal di baut, pasang kembali bautnya, pasang sama seperti ini. Ini kencangnya harus sama ya, nanti kalau tidak sama nanti kipasnya seret. Seret tidak, kipasnya tidak mau berputar. Setelah rapat ini dicat. Kalau ini masih agak set, ini bisa disesuaikan pelan-pelan. Setelah pemasangan ini selesai, kemudian tahap berikutnya pengecekan. Karena sebelum diganti termofius, ketika ini dicek dengan kabel warna putih itu tidak nyambung, sekarang dicek apakah sudah nyambung. Nah, ini masih tidak nyambung. Jadi bisa dipastikan tadi bahwa yang bocor itu termofiusnya ataupun stikernya. Kemudian tinggal dikembalikan seperti semula ya, maaf terbalik. Pasang kembali. Penguncinya ini juga dipasang ya, biar nanti tidak lepas. Dan pasang rotarnya ini ataupun swingnya, ini pasang taruh sini. Ya mohon maaf kalau mungkin videonya terlalu panjang, terlalu bertele-tele ya, karena ini untuk bagi pemula ya yang ingin belajar memperbaiki kipas angin biar benar-benar paham. Jadi tidak asal-asalan kalau baru pertama kali belajar memperbaiki kipas angin langsung cari yang jalan pintas, ya itu sangat-sangat berbahaya ya, sangat-sangat berbahaya. Ini kita tali lagi karena tidak ketarik-tarik. Untuk tahap berikutnya ini kita sambung lagi sesuai dengan kabel yang kita potong ya. Warna kuning kita taruh pada warna yang kuning. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali membongkar peralatan elektronik ya, entah itu kipas angin ataupun mesin cuci ataupun kulkas ataupun yang lain, kalau melepas kabel jangan dilepas semua, harus disisakan bekasnya biar nanti tidak lupa pemasangannya. Jadi tinggal dilepas kemudian diganti. Nah, kalau semacam ini udah.
Cara penyodran yang kuat ini dikasih timah dulu dan dipasang lagi penutupnya. Kenapa gak dicoba dulu Bang? Ya, dicobanya nanti. Kenapa? Karena udah yakin. Nah, kalau nanti sudah bisa benar-benar menyala. Jadi setelah ini ditutup, baru dicoba dicolokkan ke listriknya. Yang penting harus bersabar, harus telaten cara mengerjakan sesuatu. Jangan sampai buru-buru, jangan sampai ambil jalan pintas yang berakibat fatal untuk di kemudian hari. Jadi harus berganti, harus disesuaikan dengan aturan ataupun melihat fungsi. Alhamdulillah setelah diganti termofiusnya bisa normal kembali. Kemudian untuk masalah yang ini tidak mau angkat ini karena kapasitornya juga minta ganti ya, jadi karena kapasitornya sudah lemah tidak bisa ngangkat, akhirnya kipasnya itu panas, tidak mau muter. Ketika panas maka yang kalah itu termofusnya putus, karena itu sebagai pengaman dari gulungannya kipas. Ketika kipasnya itu panas, gulungannya panas, maka termofusnya akan putus. Bila mana tidak dipasang termofus, maka gulungannya yang akan terbakar. Jadi ketika kita ganti termofusnya untuk kipas, di samping kita mengganti termofusnya, kita pun juga harus mencari apa penyebab dari putusnya termofus tadi. Kalau penyebabnya putusnya fuse ini tidak dicari, tidak dibetulin, tidak diperbaiki, maka tidak lama kemudian fuse ini juga akan putus lagi. Oke. Sekali lagi, di samping mengganti termofuse yang putus, juga mengganti atau memperbaiki penyebab dari putusnya fuse. Dicari dulu penyebabnya apa sehingga fuse itu bisa putus, mesinnya bisa panas, mungkin kan seret ataupun karena yang lain. Untuk yang ini tadi karena kapasitornya lemah, akhirnya ini tidak bisa muter. Ketika dinyalakan hanya panas, cuman gering saja, yang akhirnya ini panas, mesinnya panas, fuse-nya putus. Seperti itu. Bisa langsung dicoba ya. Kita pasang dulu tutup. Untuk pemasangan tutup belakang ini tinggal ditekan saja ya, tidak perlu dijongkal-jongkal, tinggal ditekan udah mengunci sendiri. Nah seperti ini juga udah cukup mudah. Ini juga dipasang lagi. Setelah dipasang ini langsung dicoba ya, kita nyalakan. Nah, bisa berputar untuk yang low, kemudian yang mid, yang high, yang kencang. Alhamdulillah sudah bisa normal kembali. Jadi kesimpulannya, kipas Mas Bion ini tadi kerusakan pada fuse-nya putus. Nah, fuse-nya putus ini disebabkan karena kapasitornya lemah, akhirnya baling-baling tidak mau berputar, cuman gereng saja. Ketika gereng nggak mau berputar, maka mesinnya akan panas dan panas.
Ketika panas maka fuse-nya akan putus. Jadi kalau teman-teman ingin memperbaiki kipas angin yang seperti ini, yang mati total ya, mati total, sama sekali balon biru tidak mau berputar, maka bisa dicek seperti yang saya jelaskan tadi. Meskipun ada jalan singkat langsung disambung dari luar tanpa membongkar seperti tadi, itu tidak masalah, monggo silahkan. Tapi resikonya nanti bila mana terjadi permasalahan pada yang lain, mungkin syarat lagi, maka tidak ada pengaman gulungannya ini. Ketika ini tidak dipasang lagi atau tidak diganti, langsung disambung atau dijamper langsung, maka ketika ini seret ataupun bermasalah, maka gulungannya akan terbakar ketika gulungan itu panas. Kenapa? Karena yang memutus arus dari listrik tidak ada. Karena fungsinya dari fuse ini untuk memutus arus listrik yang masuk ke dinamo tatkala dinamo ini terjadi masalah ataupun terjadi kerusakan ataupun macet. Cukup sekian dari Azmat Channel, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman semua selalu bisa mendapatkan video-video terbaru dari Azmat Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.